Ya pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami di Metro hari ini. Kembali kami akan lanjutkan. Mungkin Pak Yusril tadi mau menanggapi begitu ya. Mungkin kepentingannya Pak Yusril memang berbeda dengan kepentingannya Pak Denny begitu ya. Artinya ada kepentingan mungkin dari klien-klien yang Bapak wakili juga. Sebenarnya gitu, saya tidak spesifik berbicara saya sebagai advokat membela kliennya. Mereka sebelumnya belum menjadi klien saya. Dan saya kira reaksi saya terhadap gagasan ini kan sudah lebih dari sebulan yang lalu. Jadi memang saya bertindak sebagai orang yang terlibat dalam persoalan-persoalan hukum. Dalam kapasitas saya bisa menyampaikan satu kritik, saran dan pendapat yang menurut pertimbangan saya, berdasarkan keilmuan saya, itu tidak bisa diterima. Ya bahwa kemudian saya berbeda pendapat sama pemerintah sekarang, ya wajar saja saya berbeda pendapat pada pemerintah. Saya sudah jadi orang jalanan, Pak Denny, apalagi saya ini kan tersangka korupsi, jangan-jangan besok jadi koruptor juga. Ya udah, pokoknya saya pikir nggak ada urusannya dengan mereka ini koruptor. Tidak, tapi ada hak-hak narapidana ya yang diperlakukan semena-mena tidak adil, tidak berdasarkan atas hukum, dan saya pikir harus ada orang yang meluruskan itu. Kewajiban saya sebenarnya meluruskan pemerintah ini supaya bertindak di jalur hukum yang benar. Bahwa kalau negara hukum, maka tindakan aparatur negara itu tidak bisa tidak kecuali berdasarkan atas hukum. Tidak bisa membuat satu kebijakan sendiri yang menyimpang dari hukum, kebijakan sendiri nanti hukumnya belakangan. Itu tidak bisa diterima dalam sebuah negara hukum. Jadi kalau Pak Denny mengatakan, oh ini demi untuk Indonesia lebih baik di masa depan bebas korupsi, saya mengatakan ya, kebijakan ini saya khawatir Indonesia ini ke depan bukan lagi jadi negara hukum, tapi pelan-pelan akan bergeser menjadi negara kekuasaan, jadi negara diktator, dan akhirnya rezim akan berganti, dan nanti mereka semua juga akan dituntut juga oleh rezim baru yang memegang kekuasaan. Justru saya tidak mau hal itu terjadi. Justru tidak mau itu terjadi, Pak Denny. Tapi kalau kita bicara mengenai kasusnya Pak Paskah begitu ya, supaya lebih konkret lagi begitu, artinya kita kemudian tidak bicara kasus orang per orang, untuk mengetahui bagaimana sebenarnya implementasi dari kebijakan ini, Pak Denny, bahwa kemudian ada SK yang sudah saya jelaskan tadi. Tapi artinya sekarang statusnya seperti apa? Ketika kemudian tanggal 30 seharusnya keluar, tiba-tiba sekarang... Kalau Pak Paskah itu kan masih pelaksanaan tanggal 30. Tanggal 30. Pak Denny. Tapi orang yang sudah mengalami asimilasi, itu sudah dilaksanakan jauh sebelum ini. Nah itu bagaimana dengan mereka? Bukan tanggal 30 loh itu. Kita bicara tidak orang per orang, itu perlu saya jelaskan. Sehingga kemudian tidak benar ada yang mengatakan ini karena partai tertentu. Kepada semua partai, kepada terpidana korupsi siapapun, kebijakan ini akan diberlakukan. Tidak ada yang kemudian lepas dari kebijakan anti korupsi ini. Itu yang pertama. Selanjutnya, kalau tadi bicara tentang kami ini tidak berdasarkan hukum, saya sudah jelaskan. Kalau SK tadi dengan jelas di diktum terakhirnya, diktum ke-7, nanti silahkan dilihat. Dia baru berlaku pada saat dilaksanakan. Kapan dilaksanakan? Pada saat pembebasan bersyarat keluar dari tahanan. Kita kemudian mengambil kebijakan ini sebelum itu dilakukan. Jadi masih tidak bertentangan dengan hukum. Memang dimungkinkan oleh SK itu sendiri. Selain SK-nya mengatakan dapat direview jika kemudian hari ada yang ingin dilakukan perubahan. Tidak ada. Saya orang hukum, saya mengerti betul langkah-langkah penegakan hukum kami harus berdasarkan aturan main, dan kami meyakini bahwa ini aturan mainnya tidak hanya aturan main, tidak hanya peraturan perundang-undangan, tidak hanya peraturan pemerintah. Agenda pemberantasan korupsi menurut kami akan lebih efektif dengan kebijakan ini, rasa keadilan masyarakat akan lebih terobati dengan kebijakan ini, dan Indonesia sekali lagi insya Allah akan lebih bersih dan lebih anti korupsi. Pak Yusril. Ya, biarin aja Pak Denny. Saya amin-amin aja, saya mendoakan aja semoga beliau seperti itu. Beliau punya, apalagi tadi Pak Yusril memang akan mengambil langkah hukum. Beliau bilang langkah hukum salah satunya kan legal standing. Pak Yusril benar, karena beliau sendiri adalah tersangka kasus korupsi, sehingga legal standingnya pun akan lebih kokoh untuk melakukan uji materi. Enggak ada urusannya uji materi soal narapidana dengan tersangka korupsi. Ya, ini ngawur aja jadi orang begitu. Kalau saya jadi tersangka korupsi nguji pasal-pasal KUHP, iya. Tapi kalau status narapidana, hak-hak narapidana dihilangkan, saya nggak punya legal standing. Legal standing apa? Kecuali Anda sudah menganggap saya narapidana lebih dulu. Enggak, kan terkait. Karena kemudian, ini kalau bicara supaya pemirsa paham. Dari segi hukumnya apa legal standing apa? Saya bisa
ngajukan perkara ke Mahkamah Agung itu karena pihak yang punya legal standing memberikan kuasa kepada saya bertindak sebagai advokat. Iya. Ya, kecuali memang dalam hati Anda saya ini memang sedang narapidana, itu yang bukan soal. Enggak. Saya kan bukan hakim. Cuman saya Tapi memaknai Anda sudah menghakimi orang lebih dulu Enggak. sebelum orang jadi hakim. saya maksudnya sedang seperti apa, Pak Denny? saya sedang bicara kalau dalam satu judicial review saya dan Pak Yusuf sangat paham selain substansi pokok yang sedang diuji, kedudukan hukum alasan seseorang untuk mengajukan salah satunya dia punya posisi nggak untuk melakukan itu. Maka kalau dia terkait kasus korupsi, dia akan lebih kuat legal standing-nya. Nggak ada. Ya saya ini sekali lagi kita berbeda pendapat dengan beliau. Nanti Memang banyak rezim sekali baru perbedaan nanti kan ada ini pendapat. calon Apakah calon kemudian- tersangka korupsi juga. Nanti Anda punya legal standing juga untuk mengajukan itu. Belum aja Pak Denny. Anda sudah melakukan cara-cara begini, nanti rezim baru juga akan melakukan hal yang sama kepada Anda. Ingat deh itu. Insya Ini Allah. nasihat saya aja kepada Anda. Insya Allah Iya. jalan anti korupsi adalah pilihan hidup saya. Baiklah. Dan kami akan tetap insya Allah istiqomah di jalan itu. Baiklah kalau begitu. Terima kasih sekali lagi Bapak-Bapak telah hadir bersama kami di Metro hari Baik. ini.